Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 ini di Indonesia disebut juga sebagai konstitusi. Jadi, setiap negara memiliki konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut undang-undang dasar dan dapat pula tidak tertulis maupun konvensi. Undang-undang dasar menempati tata urutan peraturan perundang-undangan yang tertinggi dalam negara. Jadi, Undang-Undang UUD 45 itu merupakan hukum undang-undang atau tata peraturan perundang-undangan yang tertinggi. Di atasnya itu ada Pancasila, tetapi Pancasila posisinya adalah sumber dari segala sumber hukum, bukan peraturan perundang-undangan. Nah, kita akan bahas bagaimana sejarah Undang-Undang Dasar 1945. Pembahasan Undang-Undang Dasar dilakukan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPKI. Jadi sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Kemudian sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada sidang pertama itu dibahas tentang dasar negara, sedangkan pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar dilakukan pada sidang yang kedua. Nah, pada sidang kedua dibentuklah Panitia Hukum Dasar yang saya singkat PHD yang bertugas membuat rancangan Undang-Undang Dasar. Panitia tersebut beranggotakan 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, kemudian Panitia Hukum Dasar selanjutnya membentuk panitia kecil ya yang terdiri atas 7 orang, yaitu ada Profesor Dr. Supomo sebagai ketua dan anggotanya yaitu Wongso Negoro, Subarjo, Amarimis, Mr. Panji Singgi, Haji Agus Salim, dan Dr. Sukiman, dan bertugas membuat rumusan rancangan Undang-Undang Dasar dengan memperhatikan hasil-hasil pembahasan dalam sidang-sidang BPUPKI serta rapat-rapat panitia hukum dasar. Nah, kemudian pada tanggal 17 Juli 1945, BPUPKI menerima dan menyetujui rumusan tersebut menjadi rancangan Undang-Undang Dasar. Kemudian dibentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bertugas menyiapkan segala sesuatu tentang kemerdekaan. Panitia tersebut beranggotakan 21 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Jadi ini adalah foto dari anggota PPKI. Kemudian PPKI yang bertugas menyiapkan segala sesuatu tentang kemerdekaan. Oke ya, itu saya tekankan beranggotakan 21 orang dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua. PPKI kemudian mulai melaksanakan tugasnya itu sejak tanggal 9 Agustus 1945 dan sesegera mungkin menyelesaikan segala permasalahan yang terkait dengan kemerdekaan, terutama persoalan Undang-Undang Dasar yang sudah ada rancangannya, yang semestinya akan diajukan kepada PPKI untuk diterima dan disahkan. Nah, selanjutnya, Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara Republik Indonesia disahkan dan ditetapkan oleh PPKI pada Sabtu 18 Agustus 1945. Jadi 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan. Undang-Undang 1945 terdiri atas UUD 1945 terdiri atas 1. Pembukaan, ya biasa istilahnya disebut preambul. Kemudian yang kedua adalah batang tubuh. Batang tubuh itu terdiri atas
16 bab, 37 pasal, 65 ayat. 16 ayat yang berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri atas satu ayat. Jadi ada beberapa pasal yang cuma memiliki satu ayat dan 49 ayat yang berasal dari 21 pasal yang terdiri atas dua ayat lebih. Jadi ada 21 pasal yang ada 21 pasal yang terdiri atas lebih dari dua atau lebih ayat. Jadi terdiri atas dua atau lebih, ya. Intinya lebih dari satu. Nah, kemudian ada 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Nah, itulah komposisi dari UUD 45 yang disahkan oleh PPKI. Nah, kemudian pada kurun waktu tahun 1999 sampai tahun 2002, Undang-Undang Dasar 1945 itu mengalami 4 kali perubahan atau amandemen yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan. Nah, setelah dilakukan amandemen atau Undang-Undang Dasar 1945 saat ini yang berlaku itu terdiri cuma dua saja, ya. Yang pertama pembukaan dan yang kedua adalah pasal-pasal. Penjelasannya itu yang normatif dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Nah, adapun komposisi dari pasal-pasal hampir sama dengan batang tubuh, yaitu 16 bab, 37 pasal, cuma berbeda di ayat. Karena kenapa? Ada beberapa pasal yang ditambahkan ayatnya, ya. Jadi terdiri atas 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Nah, sekarang kita mencoba untuk membahas bagaimana perjalanan konstitusi yang berlaku di Indonesia. Jadi, negara kita tercinta ini pernah beberapa kali mengubah dan menerapkan konstitusi yang berbeda. Kita mulai dari konstitusi yang pertama, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 asli. Itu berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Nah, sejak Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus, penyelenggaraan negara didasarkan pada ketentuan-ketentuan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Namun, mengingat saat itu masih dalam masa peralihan, pelaksanaan sistem pemerintahan negara dan kelembagaan negara yang ditentukan oleh UUD 45 itu belum dapat dilaksanakan seluruhnya. Jadi belum bisa berlangsung, penerapannya belum optimal, belum efektif. Ya, masih ada beberapa bagian yang belum bisa diterapkan. Nah, belum optimalnya pelaksanaan konstitusi ini itu didasarkan karena bangsa Indonesia sedang dihadapkan pada masa revolusi fisik untuk mempertahankan negara dari rongrongan penjajah yang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi Belanda dan negara-negara lainnya itu pada saat itu belum mengakui kemerdekaan. Jadi kita masih fokus pada upaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, dalam situasi tersebut, Indonesia sebagai bangsa yang baru merdeka dan masih belajar mempraktikkan penyelenggaraan ketatanegaraan sangat beralasan apabila sempat terjadi ketidaksesuaian antara pelaksanaan sistem pemerintahan dengan sistem pemerintahan yang diatur dalam konstitusi. Oleh karena itu, pada waktu itu yang diterapkan sistem parlementer, sementara yang diatur dalam UUD 45 saat itu adalah sistem presidensial. Nah, jadi sangat berbeda ya sistem pemerintahannya. Nah, kemudian maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 itu memutuskan bahwa KNIP atau yang disingkat kepanjangan dari
Komite Nasional Indonesia Pusat diserahi kekuasaan legislatif karena pada saat itu MPR dan DPR belum terbentuk. Jadi KNIP itu kalau saat ini adalah MPR DPR. Nah, kemudian tanggal 14 November 1945 itu dibentuk kabinet semi presidensil atau semi parlementer. Jadi antara presidensil dan parlementer yang pertama. Sehingga peristiwa ini merupakan perubahan sistem pemerintahan agar dianggap lebih demokratis. Nah, kemudian bagaimana Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 yang berlaku pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Jadi teman-teman sekalian, negara kita ini pernah menjadi negara bagian, ya, disebut Republik Indonesia Serikat. Jadi pada saat itu sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem parlementer. Nah, pada periode ini Republik Indonesia menjadi negara serikat, yaitu negara yang di dalamnya terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Jadi seperti Amerika Serikat ya. Nah, rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat dirumuskan oleh delegasi Republik Indonesia dan delegasi BFO dalam konferensi meja bundar. Rancangan tersebut diterima oleh kedua belah pihak dan diberlakukan sejak 27 Desember 1949 setelah sebelumnya pada 14 Desember disetujui oleh Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Jadi sebelum disahkan itu terlebih dulu disetujui oleh KNIP sebagai DPR pada saat itu. Nah, setelah negara Republik Indonesia Serikat ditetapkan, maka Republik Indonesia hanya menjadi salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. Undang-Undang Dasar 45 yang awalnya berlaku untuk seluruh Indonesia sejak 27 Desember diberlakukan hanya untuk wilayah negara Republik Indonesia. Jadi undang-undang UUD lama itu, konstitusi lama itu hanya berlaku di RI, tapi tidak berlaku di RIS, ya. Meskipun awalnya berlaku di seluruh wilayah. Nah, atas dasar pertimbangan bahwa tim yang merumuskan Konstitusi Republik Indonesia Serikat belum representatif, disebutkan dalam pasal 186 Konstitusi RIS bahwa konstituante bersama-sama dengan pemerintah secepatnya akan menetapkan konstitusi RIS. Dengan demikian, berdasarkan keterangan pasal 186, diketahui bahwa konstitusi RIS hanya bersifat sementara. Makanya periodenya itu tidak sampai 1 tahun. Ya, tidak sampai 1 tahun karena memang dia sifatnya sementara. Akhirnya pada 17 Agustus 1950 dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara, Kesatuan Republik Indonesia merujuk kepada Undang-Undang Dasar Sementara, ya, atau biasa disingkat UUDS 1950. Dengan demikian, pada praktiknya konstitusi RIS berlaku hanya dari 27 Desember 49 sampai 17 Agustus tahun 50. Itu tidak sampai 1 tahun. Oke. Kemudian kita akan bahas bagaimana pemberlakuan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 yang berlaku kira-kira sekitar hampir 9 tahun ya, meskipun sementara tapi hampir 9 tahun. Nah, jadi pada masa ini pemerintahan Indonesia menggunakan sistem parlementer. Ya, teman-teman masih ingat kan sistem parlementer? Jadi parlementer itu sistem di mana parlemen lebih dominan dibandingkan presiden. Nanti akan kita bahas di sesi video selanjutnya. Nah, kemudian bentuk negara federasi dan penerapan Undang-Undang Dasar RIS tahun 1949
hanyalah bersifat sementara karena sesungguhnya bangsa kita lebih menginginkan bentuk negara kesatuan. Nah, kemudian bagi negara kesatuan yang baru terbentuk, tentu diperlukan sebuah undang-undang dasar yang baru dan panitia bersama yang bertugas menyusun rancangan undang-undang dasar kemudian disahkan pada 12 Agustus tahun 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat dan selanjutnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada 14 Agustus 1950. Dengan disahkannya itu berlakulah Undang-Undang Dasar sementara pada tanggal 17 Agustus 1950. Nah, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa secara formal Undang-Undang Dasar sementara 1950 merupakan perubahan dari Konstitusi RIS tahun 49. Nah, berbeda dengan Konstitusi RIS tahun 49 yang tidak sempat membentuk konstituante. Dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 50 merealisasikan pasal 134 ya. Itu berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum pada Desember tahun 1955 untuk memilih anggota konstituante. Pemilihan umum ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 dan hasilnya pada 10 November tahun 1956 di Bandung. Nah, terbentuklah Badan Konstituante. Nah, selanjutnya pada tanggal 5 Juli tahun 1959 Presiden RI Insinyur Soekarno kemudian mengeluarkan dekret presiden. Ini sangat terkenal ya, dekret presiden 5 Juli. Yang salah satu isinya adalah kembali menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai undang-undang dasar yang berlaku di Indonesia. Apa dasar hukumnya? Yaitu ini istilah Belanda ya, Staatsnoodrecht atau hukum tata negara darurat. Jadi ada pada saat itu berlaku. Dalam hal genting itu mengeluarkan dekret presiden. Nah, kita lanjutkan. Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku dari 5 Juli tahun 59 sampai tahun 1999. Nah, pada saat Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 45, pada saat itu hanya bernama penulisannya itu adalah Undang-Undang Dasar. Jadi penulisan lama ya. Begitu pula ketika Undang-Undang Dasar tercantum dalam Berita Republik Indonesia tahun 46 ya, nomor 7 tanggal 15 Februari, istilah yang digunakan masih Undang-Undang Dasar tanpa ada tahun 1945. Baru setelah dekret presiden tahun 1959 itu menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara nomor 75 tahun 1959. Nah, kemudian setelah dekret presiden 5 Juli 1959, pada awal pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945 sangat kondusif dan bahkan dalam perjalanannya menjadi keinginan seluruh pihak termasuk Presiden, DPR, dan MPR untuk selalu tetap melaksanakan Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuen. Pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945 cukup lama bertahan sejak dekret Presiden 1959 sampai 1999 bila dibandingkan dengan masa-masa awal pemberlakuan Undang-Undang Dasar sejak tahun 1945 sampai 1959. Bahkan dalam pelaksanaannya, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif itu selalu menekankan agar pelaksanaan konstitusi ini harus dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Nah, namun pada Orde Lama
tanggal 5 Juli 1959 sampai 1966, ini masa Presiden Soekarno ya, itu terdapat berbagai penyimpanan Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya, jadi ada 3 penyimpanan yang dilakukan. Yang pertama, Presiden mengangkat ketua dan wakil ketua MPR, DPR, dan MA, serta wakil ketua DPA menjadi Menteri Negara. Padahal tidak boleh ya, tidak boleh, karena posisi MPR, DPR itu dan DPA itu adalah badan lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan kabinet, dengan presiden. Prinsip check and balance itu tidak terpenuhi, terlaksanakan. Nah, yang kedua adalah MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Nah, ini adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang 45 juga. Kemudian adanya pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Ini juga berusaha untuk mengubah ideologi Pancasila, padahal jelas-jelas dalam konstitusi kita itu disebutkan tidak boleh mengubah dasar negara. Ya. Nah, kemudian di masa pemerintahan Orde Baru itu ada komitmen untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar tahun 45 secara murni dan konsekuen. Ini diwujudkan dengan ketatnya aturan terhadap keinginan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Melalui, jadi ada 3 dasar hukum yang menunjukkan bahwa pemerintah Orde Baru berusaha untuk melakukan pengetatan terhadap konstitusi. Yang pertama itu adalah ketetapan MPR nomor 1 MPR tahun 83 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang 45, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya. Selanjutnya adalah ketetapan MPR nomor 4 MPR tahun 83 tentang referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah Undang-Undang 45, terlebih dahulu harus meminta pendapat rakyat melalui referendum. Dan selanjutnya adalah Undang-Undang nomor 5 tahun 1985 kalau saya tidak salah ya, mohon diluruskan, tentang referendum yang merupakan pelaksanaan TAP MPR nomor 4 tahun 83 tadi. Jadi betapa susahnya untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang bagaimana pelaksanaan Undang-Undang 45 dari tahun 99 sampai sekarang? Pada tanggal 12 Mei kita masih ingat, tahun 98 Soeharto berhenti dari jabatan presiden. Ya, hal itu menyatakan bahwa atau menunjukkan bahwa dimulainya era reformasi di Indonesia. Kemudian pada tahun 1999 sampai tahun 2002 MPR melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi tuntutan reformasi tahun 1998. Jadi, amandemen itu merupakan tuntutan reformasi yang muncul dalam skala besar di tengah-tengah masyarakat dan mahasiswa pada saat itu. Nah, kemudian pada awal reformasi muncul desakan di tengah masyarakat yang menjadi tuntutan reformasi dari berbagai komponen bangsa, termasuk mahasiswa dan pemuda. Tuntutan itu antara lain, jadi ada beberapa tuntutan masyarakat atau tuntutan reformasi. 1. Amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua adalah penghapusan Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. 3. Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian yang keempat, desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah atau biasa disebut otonomi daerah. Kemudian 5, mewujudkan kebebasan pers, dan yang keenam adalah mewujudkan kehidupan yang berdemokrasi. Nah, oleh karena itu dari tuntutan reformasi inilah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang 45 yang dilakukan sebanyak 4 kali
yaitu yang pertama Sidang Umum MPR tahun 99, yang kedua Sidang Tahunan MPR tahun 2000, yang ketiga Sidang Tahunan MPR tahun 2021, dan yang keempat Sidang Tahunan tahun 2002. Nah, sekarang bagaimana komposisi konstitusi kita? Sebelum diubah, konstitusi terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Nah, setelah dilakukan perubahan, terdiri atas dua, yaitu pembukaan atau biasa disebut dengan preambul, dan yang kedua adalah pasal-pasal sebagai ganti istilah dari batang tubuh. Jadi sebelum amandemen namanya batang tubuh, setelah amandemen namanya pasal-pasal. Nah, ingat bahwa dalam melakukan amandemen ada beberapa kesepakatan. Ya, ada beberapa kesepakatan pada saat itu. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan. Pembukaan atau preambul itu tetap tidak diubah, tidak boleh diubah. Yang kedua, mempertahankan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia dari dulu mau menjadi negara kesatuan, tidak pernah ada keinginan untuk menjadi negara bagian. Kemudian mempertegas sistem presidensil. Kemudian penjelasan undang-undang tentang hal normatif dimasukkan ke dalam pasal. Dan yang terakhir adalah perubahan dilakukan secara adendum. Apa itu adendum? Adendum adalah tidak mengubah komposisi bab dan pasalnya. Jadi tetap 16 bab. Yang diubah itu adalah ayat dan penambahan hurufnya. Ya, penambahan hurufnya. Jadi tetap sesuai dengan jumlah pasal dan jumlah bukan jumlahnya ya, tapi penulisan nomornya. Tetapi jumlahnya itu sebenarnya berbeda, ya. Jadi penomorannya. Makanya ada beberapa bab yang sebenarnya misalnya contoh tentang bab Dewan Pertimbangan itu tetap diadakan, cuma isinya di dalam itu dihilangkan. Itu namanya adendum. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai konstitusi, bagaimana perjalanan konstitusi kita dari periode pertama sampai saat ini, dan bagaimana sejarah konstitusi ini. Nah, di video selanjutnya kita akan mengkaji secara singkat isi dari Undang-Undang Dasar 1945 ya, secara singkat. Kemudian bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana bentuk-bentuk soalnya akan kita berikan di video selanjutnya. Jika teman-teman ingin update informasi dari kami, silakan di subscribe. Nah, semoga teman-teman sekalian terus semangat dalam belajar ya, terus semangat meskipun informasinya belum keluar, tapi alangkah baiknya kita mempersiapkan persiapan kita sejak dini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.